Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Kita alhamdulillah bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini, hari pertama kita. Dan juga alhamdulillah kita bisa memindahkan kajian ba'da maghrib jadi kajian duha. Ya, semoga apa yang kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pula kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjut pembahasan fikih tentang najasah. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif Kifayatul Akhyar, wa amma najasatul ghaiti fa hujjatuhu ma'al ijma' qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Ammar, innama taghsilu thawbaka minal bawli wal ghaiti wal madhi wal qai'i. Rawahu Ahmad wa kharrajahu ad-Darqutni wal Bazzar wa yadkhulu fi qawli Syekh al-Madhi li'annahu kharijun min ahadis sabilain. Wa hujjatu najasatihi hadithu Ali radhiyallahu anhu fi qawlihi kuntu rajulan madda'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amartul miqdada fasa'alahu faqala yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Rawahu Muslim. Wal madhiyu abyadun raqiq lazijun yakhruju bila syahwatin 'indal mula'abati wan nadhar. Ya. Wa yadkhulu fi kalami syekhi aidan al-wadi wa huwa abyadun kadirun sakhin yakhruju aqibal baul min makhrajil bauli wala farqa fi najasati ma kharaja min as-sabilaini baina an yakuna mu'tadan kal bauli wal ghaid aula kadam wal qaih. Nah, artinya dan sedangkan kenajisan ghaid. Apa itu ghaid? Air besar. Sedangkan kenajisan ghaid maka hujjahnya bersama dengan ijma'. Jadi hujjah pertama adalah ijma'. Juga ada hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ammar bin Yasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama taghsilu thawbaka minal bauli wal ghaiti wal madhi wal qai." Hanya saja engkau mencuci thawbmu atau bajumu
dari al-baul atau karena disebabkan oleh al-baul, air kencing. Kemudian wal ghaid, yaitu air besar. Wal madhi wal qai, madhi dan muntah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang disebutkan dalam catatan kakinya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Talkhisul Khabir, Imam 6. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Abu Ya'la, Ibnu Adi dalam kitab beliau Al-Kamil, dan Imam Daruqutni wal Baihaqi wal Uqaili fi ad-du'afa wa Abu Nuaim fil Ma'rifah wa fihi Thabit ibn Hammad an Ali bin Zaid ibn Jad'an wa dha'afa al-jama'ah al-madhkuruna kulluhum illa Aba Ya'la bi Thabit bin Hammad wa tahmahu ba'dhum bil wada'. Ya. Ini hadisnya fihi maqal. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Ammar bin Yasir, ya, bahwa sebab-sebab engkau, hai Ammar, mencuci thawbmu itu ada 4. Ya, di sini disebutkan 4. Pertama, kalau dia kena kencing, ini menunjukkan bahwa dia najis karena disuruh cuci. Ya. Kemudian ghaid, ya, air besar, madhi, ya, dan muntah. Ya, jadi muntah itu kita sudah sebutkan kemarin termasuk najis. Ya, termasuk najis. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Bazzar. Kemudian wa yadkhulu fi qauli syekh, dan termasuk ke dalam perkataan syekh, perkataan Abu Syuja maksudnya. Perkataan yang mana dimaksud? Yaitu kata-kata beliau kharaja minas sabilain. Ya. Ketika beliau di dalam matan mengatakan wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Semua yang ma'i, ya, semua benda cair yang keluar dari sabilain, ya, dari 2 jalan, termasuk najis. Illal mani, kecuali mani. Ya, maka di sini beliau mengatakan, dan termasuk dalam perkataan Imam Abu Syuja adalah al-madhi. Ya. Li'annahu kharijun min ahadis sabilain. Ya, karena madhi itu keluar dari salah satu jalan, yaitu jalan depan, ya, atau melalui alat vital manusia, ya, alat vital laki-laki, alat vital laki-laki. Sedangkan hujjah najisnya, ya, dalil najisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Di mana beliau radhiyallahu taala anhu punya kebiasaan, ya, atau punya apa namanya? Bukan kebiasaan. Punya penyakit sebenarnya, ya. Beliau diuji oleh penyakit, yaitu kuntu rajulan madza'an. Ya, kuntu. Saya pernah menjadi, atau saya pernah menderita madza'. Ya, banyak mengeluarkan madhi. Ya, jadi ini sudah tidak normal. Ya.
Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan lima kanat ibnatihi indi. Kenapa saya malu? Karena saya adalah suami dari putri beliau. Ya. Jadi dia malu karena menantu. Ya. Karena biasa begitu. Menantu kepada mertua atau mertua kepada menantu kadang-kadang bertanya sesuatu itu yang berhubungan dengan keluarga inti, biasanya ada rasa segan. Ada rasa segan atau malu. Maka saya menyuruh Al-Miqdad untuk bertanya tentang hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apakah madhi itu najis atau tidak? Ya. Karena kalau orang yang sering keluar madhi, maka otomatis kena dia punya pakaian. Ya, kena pakaiannya. Nah, bagaimana caranya menghindari atau bagaimana caranya supaya tidak susah lah. Karena dia mengatakan rajulan madza. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib ini tidak normal ini. Ya. Dan kalau orang tidak normal itu kan ada rasa susah. Ya. Apakah sah salatnya pakai pakaian yang kena madhi itu atau bagaimana? Maka Rasulullah memberikan jawaban, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Ya. Jadi dia harus cuci dia punya zakar tempat keluar madhi itu. Kemudian dia berwudu. Ya. Jadi di sini Rasulullah suruh cuci, maka menunjukkan bahwa dia najis. Dan juga disuruh berwudu, berarti dia membatalkan wudu. Jadi ya, dia najis sekaligus hadas. Ya. Najis dan menyebabkan hadas. Maka disuruh cuci dan disuruh wudu. Ya. Jadi kalau keluar madhi, maka tempat keluarnya cuci, dan kalau kena pakaian berarti pakaiannya juga tempat yang kena itu dicuci. Ya. Karena madhi itu kan tidak banyak. Tidak seperti mani. Ya, kalau mani itu banyak. Kalau madhi tidak. Dan apa yang dimaksud dengan madhi? Di sini disebutkan al-madhi abyadun raqiq lazijun. Ya. Adalah air atau cairan yang warnanya putih. Raqiq. Ya. Putih dan raqiq itu halus, ringan. Ya. Apa diterjemahkan di situ? Encer. Ya. Jadi abyadun raqiq. Cairannya warnanya putih dan encer. Lazijun. Dia ada agak apa itu lazij? Lengket, bergetah. Ya. Kalau digitu kan, ya, seperti kalau kita pegang nasi yang baru basi. Ya. Gitu ya? Pegang nasi basi atau pegang apa ya? Kue yang basi. Ya. Nah, kalau kita pegang baru kita kasih begini tangan, nah, kayak ada air putih di situ, cairan putih, ya, paham? Nah itu madhi namanya. Ya. Bila syahwatin indal mula'abah wan nadhar. Ya. Yang keluar ketika bercumbu atau ketika melihat lawan jenis maksudnya. Ya. Bila syahwah. Tapi tidak ada syahwah. Ya. Jadi tanpa disadari keluar juga gitu. Ya. Namanya madhi.
Nah, ini dalil tentang najisnya madhi. Jadi kalau ada cairan yang encer seperti itu, encer putih, lengket seperti getah, ya, keluar dari zakar, ya, ketika bercumbu, ya, bercumbu tentu dengan istri ya. Nah, ini untuk yang sudah menikah saja. Ya. Atau melihat lawan jenis, ya, ketika sudah puber itu. Ya, kalau belum puber tidak apa-apa, belum ada madhi. Ya. Nanti kalau sudah puber itu akan dirasakan. Itu namanya madhi. Maka kalau keluar dia, maka harus dicuci. Kemudian juga wa yadkhulu fi kalami Syekh aidan al-wadi. Wa huwa abyadun kadir. Sakhin. Yakhruju aqibal bauli min makhrajil baul. Dan juga yang masuk dalam perkataan Syekh Abu Syuja, yaitu yang kata-kata yang tadi kharaja minas sabilain adalah wadi. Jadi Imam Abu Syuja menyebutkan apa? Illa al-mani. Ya, disebutkan dalam matan kata-kata mani. Yang lain tidak disebutkan. Air kencing tidak disebutkan, madhi dan wadi tidak disebutkan. Ya, jadi beliau hanya menyebutkan yang suci saja. Nah, di sini dijelaskan yang najis itu apa saja. Pertama baul, sudah dalam hadis yang pertama bersamaan dengan air besar, kemudian madhi. Kemudian yang ketiga adalah wadi. Ya. Wadi ini adalah abyadun kadir. Ya. Dia adalah cairan putih yang kadir, artinya keruh. Ya. Putih keruh. Sakhin. Ya, sakhin itu apa? Kental. Ya. Kalau madhi raqiq, agak encer. Ya. Kalau wadi agak kental. Ya, jadi itu dia punya beda. Ya, dan warnanya juga beda. Nah, kalau wadi abyad kadir. Putih tapi agak keruh. Kemudian agak kental. Dan wadi keluar akibal baul, menyusul air kencing. Ya. Jadi kalau kita kencing, ya, setelah tetesan terakhir kencing, ya, nah biasanya ada lagi cairan yang keluar. Agak bergetah juga dia. Ya. Seperti madhi agak bergetah juga. Tapi dia keluar setelah kencing. Min makhrajil baul. Keluar dari tempat keluarnya air kencing. Jadi dari penjelasan ini sudah disebutkan 3 jenis air yang keluar dari depan. Air kencing, air madhi, dan air wadi. Ya. Jadi sudah disebutkan semua dan dijelaskan dia punya ciri-ciri. Ya, kalau kencing tentu kita tahu, ini air kencing biasa. Ya, sudah kita tahu. Nah, kalau madhi bentuknya putih, ya, air bentuknya putih, encer, lengket. Ini dia punya karakter. Nah, jadi madhi itu karakternya putih, encer, lengket. Dan keluar ketika melihat lawan jenis. Ya. Atau ketika bercumbu. Itu madhi yang keluar. Nah, kalau wadi, pertama dia punya karakter air warnanya putih, agak keruh, kemudian kental. Dan keluarnya setelah kencing. Jadi itu 4 karakter masing-masing. Dari madhi ada 4, wadi ada 4. Ya. Jadi kalau wadi dan madhi membedakannya mana? Wadi membedakannya bahwa dia keluarnya setelah air kencing. Kalau madhi itu biar tidak kencing keluar dia. Ya.
Biar tidak kencing dia keluar. Ya. Nah, itu bedanya. Jadi ada dua persamaannya, yaitu sama-sama berwarna putih. Ya, sama-sama berwarna putih. Ya. Tapi putihnya tidak sama putihnya. Ya. Kalau madhi putih yang agak tidak kadir. Ya. Tidak keruh, putihnya jernih. Jadi madhi itu jernih warnanya. Nah, kalau wadi agak keruh. Nah, kemudian dari sisi bentuk, madhi agak encer, wadi agak kental. Ya, walaupun encernya tidak seencer kencing. Ya. Kemudian dari sisi ketiga lengket. Ya. Nah, kemudian sisi keempat perbedaannya waktu keluar. Nah, kalau waktu keluarnya madhi tidak harus ada kencing. Tapi kalau wadi harus ada kencing. Jadi wadi itu tidak keluar kalau tidak kencing. Karena dia adalah cairan terakhir setelah kencing. Ya, itu namanya wadi. Nah, biasanya kalau kita habis kencing, ya, tiba-tiba menetes. Ya. Menetes begitu dilihat, dia tidak seperti warna kencing. Warnanya putih dan agak lengket. Nah, itu wadi. Ya. Dan dua-duanya najis. Ya. Dua-duanya najis. Wala farqa fi najasati ma kharaja min as-sabilaini baina an yakuna mu'tadan kal bauli wal ghaid aw la kadam wal qaih. Ya. Dan tidak ada perbedaan kenajisan apa-apa yang keluar dari dua tempat, ya. Apakah dia keluarnya adalah mu'tadan, biasa, seperti air kencing dan buang air itu kebiasaan, dia berulang terus-menerus, atau apakah benda itu keluarnya tidak biasa, seperti dam dan paih. Paih itu nanah. Ya, itu kan tidak biasa keluar. Nanti keluar kalau ada penyebab seperti sakit. Ya. Nah, kalau keluar kencing atau keluar darah dari belakang atau dari depan, ya. Ketika ada sakit, kalau darah itu ketika ada sakit. Nah, begitu juga nanah, ketika ada penyakit, keluar dia dari depan atau dari belakang, itu sama-sama najis. Ya. Jadi yang cairan yang dimaksudkan bukan hanya benda yang biasa keluar, tapi juga benda-benda yang keluar di kondisi-kondisi tertentu. Nah, seperti darah dan nanah. Itu juga hukumnya najis. Ya. Wa yustathna min dzalika ad-dud wal hasa wa kullu mutasallibin lam tahulluhul ma'idah fahuwa mutanajjis la najis. Dan dikecualikan dari benda-benda tersebut benda-benda yang keluar dari dua jalan itu, seperti ad-dud. Ad-dud itu cacing, ya, atau ulat-ulat kecil, ya, keluar dari dalam. Wal hasa, atau batu-batu, ya, batu-batu yang keluar banyak orang, nasallallahu alaihi, orang kena ginjal, ya, orang kena ginjal itu kan batu ginjal namanya kan, ya, biasanya biasa keluar dari zakar itu. Kalau diminumi obat, dihancurkan di dalam, keluar itu batu-batunya, seperti pasir begitu, ya. Nah, itu hasa. Atau benda-benda yang mutasallib, ya, benda-benda yang padat, lam tahulluhul ma'idah, ya.
yang tidak ada di maidah. Maidah itu apa? Apanya maidah? Hah? Lambung. Ya. Nah, benda itu bagaimana kalau dia keluar? Di sini disebutkan benda tersebut hukumnya tidak najis, tapi mutanajis. Apa bedanya mutanajis dan najis? Kalau najis dia punya benda itu memang najis dari asalnya. Ya. Nah, kalau mutanajis bendanya asalnya suci, tapi karena dia lewat di tempat yang najis jadi najis. Paham? Ya, seperti batu ya, batu ginjal. Nah, keluarkan dari zakar. Batu ginjal itu kalau dicuci pakai air jadi suci, dia boleh dipegang. Ya. Boleh dipegang dan tidak apa-apa. Karena sudah dicuci dengan air. Tapi kalau tidak dicuci, najis. Najisnya karena dia melewati jalan keluarnya najis. Paham? Ya. Beda dengan air kencing. Air kencing itu DP air itu yang memang najis. Biar mau dicuci tetap najis dia. Ya. Makanya kalau kena di baju itu harus dikasih bersih, dihilangkan. Dihilangkan dia punya unsur-unsur kencing itu, baik dia punya bau, dia punya warna, ya. Atau dia punya rasa. Ya. Najis itu kan ada 3. Bau, warna, dan rasa. Kencing itu ada rasanya? Ada. Tapi kan tidak pernah kita minum. Rasanya apa kalau kencing itu? Kalau ada yang pernah anak-anak minum kencingnya sendiri? Ya. Waktu masih kecil dia tidak tahu. Bagaimana rasanya? Terus lupa juga. Ya. Tapi ada rasanya tetap. Jadi ada rasa, ada bau dan ada warna. Nah, jadi kalau kencing, ya, kena di baju, baunya kan ada baunya, ada warnanya. Warnanya beda dengan warna kain itu. Ada rasanya, tapi jangan jilat. Ya. Karena dia sudah, kalau dia najis berarti haram kan? Kita sudah sebutkan. Maka tidak boleh dijilat. Ya. Tapi kalau ketika dicuci, hilangkan semua baunya, hilangkan warnanya. Ya. Nah, kalau dia batu ginjal yang keluar dari zakar, lubang saluran kencing, itu dia mutanajis. Jadi zatnya pada asalnya tidak najis. La najis. Wa anhu ihtaraza asy-syekh biqaulihi ma'i'. Wa ammal mani fahal huwa najis am tahir. Ya. Nah, dari benda-benda tersebut, yaitu benda-benda mutasallib itu, ya, benda-benda yang padat, ya. Syekh mengatakan ma'i', ya, jadi kata ma'i' itu mengeluarkan benda yang mutasallib, benda yang keras. Ya. Keras itu seperti batu itu. Ya. Ma'i' itu artinya apa? Benda yang tidak keras. Atau biasa kita sebut benda cair. Baik. Sedangkan mani, apakah dia najis atau tahir? Padahal di dalam matan sudah disebutkan illal mani. Jadi yang kita pahami dari matan bahwa mani itu pengecualian dari benda najis. Tapi di sini dijelaskan, dirincikan. Beliau mengatakan yunzar in kana minal adami fa fihi khilafun bainal a'immah fi madhhabina tahir walladhi dhahaba ilaihi Malik wa Abu Hanifah annahu najis wa hujjatuhuma riwayatul ghusli wa lafdhuha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dzalika ats-tsawb. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ya. Jadi kalau mani ini keluar dari adami,
Adami artinya manusia. Keluar dari anak cucu Adam, keluar dari manusia. Maka ada khilaf di kalangan para imam. Akan tapi dalam mazhab kita, atau mazhab kami, mazhab Syafi'i maksudnya, tahirun. Ya, jadi mani dalam mazhab Syafi'i hukumnya suci. Hukumnya suci. Nah, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa mani itu juga najis. Ya. Apa alasannya? Alasannya adalah hadis tentang Rasulullah SAW disebutkan bahwa Rasulullah SAW yaghsilul mani thumma yakhruju ila salati fi dzalika tsawb. Ya, beliau mencuci mani di thaubnya, di jubah beliau. Ya, atau bekas mani. Beliau cuci dari jubahnya, kemudian beliau pergi sholat dengan jubah itu. Ya, jadi sebelum beliau pergi, beliau cuci dulu. Ya, cuci dulu itu bekas maninya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia najis. Karena dicuci. Kalau tidak najis, tidak perlu dicuci. Nah, ini alasan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya. Kalau dia najis, kalau dia tidak najis, maka tidak perlu dicuci. Sedangkan madhab Asy-Syafi'i wa ashabul hadis wa dhahaba ilaihi khalqun minhum Ali bin Abi Thalib wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in annahu tahir. Ya. Wa huwa asahhu riwayataini 'anil Imam Ahmad. Wa bihi qala Dawud. Ya, sedangkan mazhabnya Imam Syafi'i dan ahli hadis dan juga khalqun dhahaba ilaihi khalqun, ya, pendapat banyak manusia atau banyak para ulama. Ya, di sini khalqun di sini maksudnya manusia. Atau lebih spesifik para ulama. Di antara mereka Ali bin Abi Thalib dari kalangan para sahabat, ya. Ada Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka mengatakan bahwa mani itu adalah tahir. Ya. Suci, tidak najis. Wa huwa ashahhu riwayataini 'anil Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya dua pendapat. Yang pendapat paling sahih adalah mani juga tidak najis. Ya. Jadi ada dua mazhab Imam Asy-Syafi'i seluruhnya, kemudian Imam Ahmad dalam pendapat beliau yang sahih mengatakan bahwa mani tidak najis. Ini juga pendapat Imam Dawud. Dawud ini adalah imam mazhab Al-Zahiri. Ya, Imam Dawud Al-Zahiri. Dan dalil mereka, ya, wa dalilu haula'i riwayatul farq. Dalil mereka adalah riwayat tentang al-farq. Apa itu farq? Farq itu adalah begini, mengupas dengan jari. Ya. Al-farq itu kupas dengan jari. Jadi hadisnya walafdhuha qaulu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini lafaz dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Laqad ra'aituni ufarriqu min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maniyya farqan fayusalli fihi. Saya mendapatkan bahwa saya pernah afruku. Afruku itu apa namanya? Menyisik. Ya. Bahasa kita apa menyisik? Di situ apa? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia. Mengerik. Ya. Dikrok, bahasa kita dikrok. Ya. Pakai jari, pakai kuku. Ya. Dari thawbnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau yang tadi itu kan lafaz mencuci. Jadi ada dua lafaz. Lafaz pertama adalah mencuci, lafaz kedua adalah menggaruk, menyisik atau mengerik. Dan ini yang dilakukan oleh
Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Dari thawbnya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mani. Ya, berarti maninya sudah kering. Ya kan? Karena kalau masih basah kan tidak bisa dikerik. Ya. Karena ini sudah bekas mani, bukan cuci, bekas mani yang mengering di thawb, jadi bisa dikerik. Farkan fayusalli fihi. Maka beliau salat menggunakan thawb itu. Ya. Artinya apa? Berarti tidak najis. Karena tidak dicuci. Ya. Dan kalau dia tidak dicuci, walaupun dikerik pasti masih ada bekas. Beda kalau cuci. Kalau cuci itu kan DP bekas hilang, ya kan? Karena kena air dan digosok mesti kan, maka bekasnya hilang. Tapi kalau dia digaruk, ya, digaruk apalagi garuknya pakai kuku, ya, pasti masih ada tersisa bekasnya walaupun masih sedikit. Dan tetap dipakai sholat oleh Nabi. Maka itu menunjukkan bahwa mani tidak najis. Ya. Karena kalau orang sholat itu kan bekas najis sedikit pun tidak boleh ada. Kalau kita tahu. Kecuali kalau tidak tahu. Ya, jadi pakaian yang kita pakai itu harus suci bersih. Tidak boleh ada bekas-bekas najis. Ya. Makanya dalam adab kencing dan lain sebagainya itu kan, kita harus pastikan bahwa ketika kita kencing tidak ada cipratan air yang sampai di sarung atau sampai di celana atau sampai di baju. Cipratannya itu jangan sampai kena atau kena badan kita yang tidak sempat kita cuci. Maka harus disucikan semua. Nah, kalau dia dikerik, maka pasti masih ada bekasnya. Tapi Nabi pakai sholat itu. Maka itu menunjukkan bahwa mani itu tidak najis. Nah, inilah cara mereka berdalil. Walau kana najisan lam yakfi farqahu. Atau lam yakfi farquhu kaddami wa ghairihi. Wa riwayatul ghusli mahmulatun 'alan nadab. Wa ikhtiyarun nadhafati jam'an bainal adillah. Wala farqa fi dzalika baina mani rajul wal mar'ah 'ala madhhab. Ya. Kemudian bagaimana cara menyinkronkan dua hadis? Ya. Yang satu mengatakan mencuci, yang satu mengatakan mengerik. Jelas dia punya perbuatan ada dua. Dan perbuatan ini berbeda. Karena perbuatannya berbeda, itulah yang menyebabkan pendapat menjadi berbeda tentang hukum mani. Ya. Nah, tapi di sini oleh Imam penulis Kifayatul Akhyar disebutkan bagaimana cara menyinkronkan dia punya dalil dua. Beliau mengatakan, walau kana najisan lam yakfi farquhu kaddami wa ghairihi. Pertama, cara berdalilnya. Apabila dia najis, ya, maka tidak cukup hanya dikerik saja. Ya. Sebagaimana darah. Darah itu tidak boleh dikerik. Harus dicuci. Paham? Jadi kalau ada baju kita kena darah dan kering darahnya, tidak boleh kita cuma kerik begitu. Nah, tidak, harus dicuci. Nah, ini perbedaannya antara mani dan darah. Kata beliau. Jadi seperti darah. Dia tidak boleh dikerik. Harus dicuci. Kenapa? Karena darah itu najis. Darah itu najis. Tidak boleh ada bekas. Tidak boleh ada bekas sedikit pun. Kalau kita mau pakai sholat itu pakaian. Jadi bekas darah itu harus dicuci. Ya, sampai bersih sekali. Ya. Sedangkan mani ini hanya dikerik saja.
dan Rasulullah pakai sholat. Nah, itu. Kemudian riwayatul ghusli mahmulatun 'alan nadab wa ikhtiyarin nadhafah. Ya. Sedangkan riwayat tentang cuci itu menjelaskan hukumnya adalah nadab, bukan wajib. Ya. Nadab itu artinya anjuran. Tidak wajiban, tidak kewajiban. Ya. Wa ikhtiyarin nadhafah. Dan untuk kebersihan. Jadi, kenapa Rasulullah SAW mencuci? Karena yang mencuci di hadis pertama itu kan Nabi kan? Karena Rasulullah SAW yaghsilul mani. Ya. Jadi Rasulullah SAW yang mencuci maninya itu. Sedangkan yang kedua ini adalah Aisyah yang mengerik. Ya. Tapi Rasulullah, walaupun Aisyah kerik, beliau tidak salahkan. Bahkan beliau pakai tetap untuk sholat. Maka hadis yang mengatakan mencuci itu hukumnya tidak wajib. Ya, hanya anjuran saja. Dan untuk lebih bersih, kebersihan. Jadi bukan karena suci, tapi untuk bersih. Beda bersih dan suci. Ya, paham ya? Apa bedanya bersih dan suci? Ya. Kalau suci itu sudah jelas bersih. Tapi kalau bersih belum tentu suci. Paham kan? Kalau bersih belum tentu suci. Ya. Dan yang dipakai sholat itu harus suci. Ya. Tidak cukup bersih. Harus suci. Ya. Nah, kata beliau bahwa mencuci itu untuk alasan kebersihan. Jadi tidak ada hubungannya dengan kesucian. Ya. Karena bagaimanapun kan kalau dia mani, apalagi maninya banyak, tetap bau. Dan tidak enak dilihat. Ya, tidak enak dilihat. Tidak bersih dilihat, kelihatan jorok gitu. Nah, maka untuk menghindari pandangan yang jorok itu, maka Nabi cuci itu mani dari thawb beliau. Ya. Nah, sedangkan Aisyah yang beliau dapatkan mani sudah kering. Ya. Jadi kemungkinan yang hadis di atas mani itu masih agak basah. Masih agak basah. Kalau basah tidak bisa dikerik. Ya. Dan tentu dia baunya lebih menyengat. Ya kan? Baunya lebih menyengat. Ya. Dan pemandangannya juga tidak bagus. Maka untuk itulah Nabi cuci itu beliau punya thawb itu. Nah, ini cara menyatukan hadisnya. Ya. Jadi dua-dua hadisnya digunakan. Ya. Jadi tetap hukumnya mani itu suci, tidak najis. Ya. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengerik mani dari thawb Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang namanya kerikan itu pasti masih ada bekas. Dan thawb itu digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci mani dari thawbnya bukan karena najis, tapi untuk lebih bersih saja. Ya. Atau untuk nadab saja. Nadab itu hanya anjuran. Ya, tidak sampai ke tingkat wajib. Ya, atau bahasa kita sebaiknya. Ya, kata sebaiknya itu tidak bernilai wajib. Ya, sebaiknya dicuci. Ya. Tapi kalau tidak dicuci boleh. Ya, itu namanya dari sisi afdhaliyah. Ya. Dari sisi yang lebih utama mana. Ya. Jadi ini hukum daripada madhi. Wala farqa fi dzalika baina mani rajul wal mar'ah 'alal madhhab. Dan tidak ada perbedaan antara maninya wanita atau mani wanita atau perempuan, mani laki-laki dan wanita. Ya. Jadi mani laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Hukumnya sama-sama suci. Ya.
Tapi apakah kita cuci pakaian yang kena yang kena mani? Cuci. Untuk tadi itu untuk kebersihan. Kalau mimpi misalnya kan, kalau sudah balik kan mimpi. Itu pasti kena itu, kain. Apalagi kalau jumlahnya banyak dan bau, ya. Baunya tidak enak. Kalau dicium orang bikin malu. Ya. Maka sebaiknya dicuci. Wa amma maniyu ghairil adami fa in kana maniyya kalbin aw khinzirin aw far'i ahadihima fahuwa najis bila khilaf ka aslihima. Wa amma ma adahuma min baqiyatil hayawanat fa fihi khilaf rajih inda rafi annahu najis li'annahu mustahilun fil batin kaddam. Wastuthniya minhu maniyul adami takriman lahu. Wa rajih inda Nawawi annahu tahirun wa qala innahu al-asah indal muhaqqiqin wal aktharin. Li'annahu aslu hayawanin tahir. Fakana tahiran kal adami. Wa fi wajhin annahu najis min ghairil ma'kul. Tahirin minhu kal laban. Wallahu a'lam. Sedangkan mani selain manusia. Ya. Maka apabila mani tersebut dari binatang yang memang najis. Seperti anjing dan babi. Ya. Atau keturunannya, ya. Atau apa-apa yang merupakan keturunan dari anjing. Bagaimana fara anjing? Apa yang maksudnya dengan fara anjing? Cabangnya anjing. Hah? Misalnya anjing itu menjantani binatang lain. Ya. Nah, dari hasil itu keluar anak. Maka anak itu disebut cabangnya anjing. Paham? Kan biasa begitu. Kalau anjing dengan anjing, lahirnya anjing. Tetap anjing namanya kan? Ya, bukan faraknya, bukan cabangnya. Yang dimaksud dengan cabang itu anjing, misalnya dia menggauli kucing, keluar anaknya, nah, itu namanya cabang. Nah, itu tetap najis. Ya. Jadi kalau maninya anjing, maninya babi dan cabang-cabangnya, maka itu tetap najis bila khilaf. Ya, tanpa adanya khilaf. Ka aslihima. Ya, sebagaimana asalnya. Asalnya anjing dan asalnya babi. Sedangkan hewan yang lain, ya, seperti sapi, kambing, ya, dan lain sebagainya, kuda, ya, ada mani. Pernah lihat mani sapi? Mani kambing pernah lihat? Mani kuda? Tidak pernah lihat. Nah, harus lihat. Kalau peternak dia tahu itu. Ya. Biasanya kan peternak kan dia kawinkan DP kambing dengan kambing yang bagus, pejantan etawa dengan DP kambing yang kampung. Ya, dikawin silang. Ketika dikawinkan itu kan nah, nanti zakarnya itu keluar, ada DP mani yang keluar. Ya. Warna maninya mirip kayak mani manusia, kayak cairan putih begitu. Ya. Nah, ini kata beliau ada dua pendapat. Ya. Yang rajih dalam pendapat Imam Ar-Rafi annahu najis. Ya. Li'annahu mustahilun fil batin kaddam. Ya. Karena dia sama dengan darah. Ya. Berasal dari dalam tubuh hewan tersebut. Paham? Ya. Jadi karena dia berasal dari dalam tubuhnya, maka dia sama seperti kencing dan darah.
hukumnya najis. Dalam mazhab Syafi'i, kencing hewan kan tetap najis dalam pendapat yang sahih. Ya. Walaupun ada pendapat yang kedua yang mengatakan suci. Ya. Dan kenapa air mani manusia dianggap suci, padahal dia juga berasal dari dalam tubuh manusia? Alasannya karena takriman, untuk memuliakan manusia. Itu alasannya Imam Ar-Rafi'i. Ya. Kenapa mani kita itu beda hukumnya dengan maninya kambing, maninya sapi? Padahal kan mani itu sama-sama dia merupakan sumber kehidupan. Ya. Calon kehidupan baru, mani. Kenapa dibedakan? Manusia suci, kambing dan yang lain najis. Kata Imam Ar-Rafi'i, karena manusia itu makhluk mulia. Ya, makhluk mulia. Ini alasannya. Maka manusia dimuliakan karena mulia itulah dia jadi suci. Nah, hewan tidak dimuliakan, maka maninya jadi tidak suci. Ini kata Imam Ar-Rafi'i. Sedangkan yang rajih dalam pendapat Imam An-Nawawi bahwa dia adalah suci. Beliau mengatakan innahul asah indal muhaqqiqin wal aktsarin. Ya, Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan mani hewan selain yang najis itu hukumnya suci, itu lebih asah, lebih sahih indal muhaqqiqin, menurut para imam yang muhaqqiq, ya, para imam dalam mazhab yang meneliti kembali masalah ini, namanya muhaqqiqin. Wal aktsarin, dan mayoritas imam dalam mazhab Syafi'i mengatakan dia tahir. Ya. Alasannya apa? Li'annahu aslu hayawanin tahir, fakana tahiran kal adami. Ya. Kenapa maninya kambing itu suci? Karena dia adalah asal daripada kambing itu. Dan kambing suci. Misalnya kambing, sapi, kerbau. Ya. Itu kan dari mani. Jadi kalau hewannya yang keluar dari mani ini suci, berarti ini juga suci. Karena ini DP asal. Sama dengan manusia. Kita ini dari mani orang tua kita. Dan kita suci atau najis? Manusia suci atau najis? Suci. Karena kalau najis tidak bisa sholat orang. Andai kan kita ini najis, tidak ada syariat sholat. Ya. Karena sholat itu harus suci. Jadi kita ini suci. Tubuh kita suci. Nah, yang keluar dari tubuh itu yang tidak suci. Ya. Tapi kalau mani, suci. Kenapa? Karena mani itu asal kita. Tahu ya? Jadi kalau kita suci, berarti asal kita juga suci. Kenapa madhi, wadi, dan kencing najis? Karena itu bukan asal manusia. Tidak ada orang terbentuk dari air kencing. Orang terbentuk dari air mani, ya, dari sperma, sel sperma itu. Tidak ada dari air kencing, tidak ada dari madhi, tidak ada dari wadi. Ya. Semua kita terbentuk dari sel sperma atau mani. Karena itulah mani itu jadi suci. Karena dia adalah asal. Kalau kencing bukan asal manusia. Kencing itu kotoran, ya, air sisa-sisa proses metabolisme atau apa semua di dalam tubuh itu keluar. Ya, itu jadilah air kencing. Jadi dia bukan asal, kotoran itu. Ya, kalau mani, dari situlah kita berasal. Maka kalau kita suci, mani juga suci. Begitu juga kalau binatang yang lain selain babi dan anjing dan yang cabang-cabangnya. Kalau babi anjing kan dia punya binatang memang najis. Ya. Najis dan haram juga. Tidak bisa dimakan. Kalau kambing kan halal dimakan. Dan kalau yang halal pasti dia suci. Ya.
Karena tidak mungkin nih halal tapi najis, kecuali kalau dia mutanajis. Ya. Dia mutanajis. Najisnya karena sebab dari luar. Ya, kalau daging kambing suci, suci. Karena kalau tidak suci tidak bisa dimakan. Ya, nggak boleh makan yang najis. Ya, makanya daging kambing itu dia suci. Maka maninya juga jadi suci. Mani kambing, mani sapi, mani yang halal dimakan, ya, maka dia jadi suci. Inilah menurut pendapat Imam An-Nawawi. Wa fi wajhin annahu najis min ghairil ma'kul. Tahirun minhu kal-laban. Ya. Dan ada juga yang riwayat dalam salah satu wajah najis min ghairil ma'kul. Ya. Mani itu najis dari hewan yang tidak dimakan. Ya. Apa hewan najis tapi tidak hewan suci tapi tidak dimakan? Seperti kucing. Ya, jadi kalau maninya kucing najis. Karena dia hewan tidak dimakan, tidak boleh dimakan. Ya. Tahirun minhu kal-laban. Ya. Seperti susunya. Apa keterangannya di situ? Ujungnya itu. Baca dari wa fi wajhin annahu najis. Dalam pendapat lain dinyatakan bahwa dia najis jika berasal dari binatang yang tidak dikonsumsi, dan suci jika berasal dari binatang yang dikonsumsi. Sama seperti itu. Berarti ada kurang di sini. Ya. Dia ada kekurangan sih. Berarti najisun min ghairil ma'kul wa tahirun minal ma'kul. Maksudnya, jadi najis dari binatang yang tidak dimakan, yang tidak boleh dimakan, sedangkan binatang yang boleh dimakan jadi suci. Ya, kambing boleh dimakan. Kemudian sapi, kerbau boleh, unta boleh dimakan. Maka itu maninya suci. Tapi ada binatang yang tidak boleh dimakan. Seperti kucing, tidak boleh dimakan. Walaupun dia tidak najis. Ya. Tidak najis. Karena kucing itu boleh dipegang-pegang. Tapi maninya tetap najis. Ya. Sama seperti kencingnya. Dan sebagainya. Sebagaimana juga susu. Ya. Susu kucing boleh? Tidak boleh. Ya. Nah, kalau susu kambing boleh. Maka susu kambing itu suci. Susu sapi suci. Susu unta ya, suci. Nah, itu hukum daripada hal-hal yang keluar dari binatang yang bukan atau yang selain manusia. Ya, jadi selain manusia itu dibagi 3. Ya. Ada binatang yang memang najis, seperti anjing dan babi dan keturunannya. Ya. Kemudian binatang yang lain dilihat apakah binatang itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Ya. Binatang yang boleh dimakan, maka air maninya suci. Ya. Sedangkan binatang yang tidak boleh dimakan, air maninya najis. Nah, inilah kesimpulannya. Ya, sudah 1 jam. Ya. Kita cukupkan sampai sini. Nah, insya Allah nanti poin selanjutnya kita baca pekan depan. Semoga ada manfaat untuk kita dan semoga menjadi bagian dari amal kita dalam ibadah Ramadan kali ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.